Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Bapa, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh kasih setia Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mohon padamu, berikanlah kepada kami roh kebenaran dan damai sejahtera, agar kami dapat mengetahui dengan jelas apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Tolonglah kami melakukan kehendak-Mu dengan segenap hati dan kekuatan kami, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Semangat! Oke, jadi biar lebih semangat lagi.
ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Angkat tangan dan tutup matanya. Selamat pagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk di pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami akan benarkan kebenaran firman-Mu. Kau berkati kami Tuhan Yesus, agar kami dapat fokus dan kami juga bisa duduk tenang dan menerima firman ini dengan baik. Dan Kau juga berkati kakak yang menyampaikan firman ini, agar kakak yang menyampaikan dan adik-adik sekalian dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, amin adik-adik. Ya, sudah disiapin Alkitabnya? Ya, tolong disiapkan kitab sucinya. Kita akan buka dari Injil Markus 10 ayat 13 sampai 16. Judulnya adalah Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Nah, itu dari isi firman Tuhannya. Di sini kita temanya adalah Tuhan memberkati anak-anak. Nah, adik-adik siapa yang di sini ingin diberkati oleh Tuhan Yesus? Coba tunjuk tangan. Nah, kalau kakak ingin sekali diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kakak mau cerita dulu nih untuk firman yang tadi kita sudah bacakan. Jadi pada zaman dahulu itu Tuhan Yesus berkeliling-keliling kota bersama murid-muridnya. Di saat Tuhan Yesus berkeliling kota, Tuhan Yesus dikerumuni oleh orang banyak. Tuhan Yesus memberitakan tentang kebenaran firman Tuhan dan juga kebaikan Allah Bapa, dan Tuhan Yesus juga menyatakan mukjizat-mukjizat. Jadi waktu saat itu banyak yang sakit dek. Jadi Tuhan Yesus mengadakan banyak mukjizat, menyembuhkan berbagai penyakit yang ada pada saat itu. Jadi orang-orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Nah, dengan seperti itu Tuhan Yesus dikecam oleh atau dianggap sama murid-muridnya. Kenapa sih Tuhan Yesus itu suka bergaul sama orang yang tidak baik? Terus Tuhan Yesus suka bergaul sama orang yang berdosa. Contohnya Tuhan Yesus mau bergaul dengan orang berdosa yang seperti penpungut cukai. Nah, terus Tuhan juga mau kumpul-kumpul sama pokoknya orang yang nggak baik deh ya. Nah, jadi murid-muridnya Tuhan Yesus itu pengennya Tuhan Yesus itu bergaul dengan petinggi-petinggi. Contohnya kayak gubernur, wali kota, bahkan mungkin presiden kali ya. Nah, jadi pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus pengen Tuhan Yesus tuh bergaul dengan orang yang baik dan mempunyai kedudukan, supaya nanti Tuhan Yesus memiliki kedudukan yang tinggi. Padahal tanpa Tuhan Yesus berteman dengan orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, Tuhan Yesus itu kedudukannya sudah sangat tinggi, karena dia merupakan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, dan Tuhan juga berkata, kenapa sih Tuhan Yesus itu mau bergaul dengan orang berdosa? Karena Tuhan Yesus datang atau dipanggil bukan untuk memanggil orang yang baik, tetapi memanggil untuk orang yang berdosa, supaya orang berdosa itu bertobat. Dan Tuhan Yesus juga datang untuk mereka-mereka yang membutuhkan Dia. Gitu adik-adik. Nah, balik lagi sama tentang Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Nah, ketika Tuhan Yesus memberkati anak-anak tersebut, datanglah seorang ibu-ibu dan bapak-bapak ingin melihat Tuhan Yesus itu yang mana sih? Seperti apa sih? Kok kayaknya beritanya heboh banget ya tentang Tuhan Yesus. Nih, contohnya adik-adik, waktu zaman lagi ngetren-ngetrennya artis Korea atau K-pop, contohnya kayak BTS sama Blackpink. Nah,
Coba misalnya kayak si Blackpink nih datang ke Kalisari, pasti adik-adik berkerumun, terus pengen lihat ih mukanya kayak gimana sih, dia tuh kayak seperti apa sih, pasti penasaran dong. Nah pada saat itu para orang tua seperti ayah dan ibu membawa anak-anaknya bergegas pengen lihat Tuhan Yesus itu seperti apa, Tuhan Yesus yang diberitakan oleh banyak orang yang katanya hebat, mengadakan mukjizat, memberikan kesembuhan. Nah jadi dibawalah anak-anaknya supaya anak-anaknya diberkati oleh siapa? Tuhan Yesus. Nah pada saat itu karena Tuhan Yesus sudah berkeliling-keliling untuk memberitakan Injil, mengadakan mukjizat, Tuhan Yesus berteduh di sebuah pohon. Nah di saat berteduh, murid Tuhan Yesus, contohnya kayak Petrus, Yakobus, Yohanes, dan lain-lain, melihat segerombolan para ayah dan ibu membawa anak-anaknya. Lalu mereka mencegat, jangan, Tuhan lagi istirahat, katanya gitu. Terus Tuhan Yesus melihat dari kejauhan, ada apa ini? Nah akhirnya Tuhan Yesus datang menghampiri murid-muridnya dan para orang tua, dan Tuhan Yesus berkata, jangan engkau menghalang-halangi mereka, sebab mereka lampunya kerajaan sorga. Akhirnya yang anak-anak kecil tadi itu datang menghampiri Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menyambut mereka. Nah pada saat itu duduklah para ibu-ibu, mama papa, pada duduk sama adik-adik kecil seperti itu. Nah duduk, terus Tuhan Yesus memberitakan Injil tentang kebaikan. Seperti apa sih anak yang baik Tuhan Yesus inginkan? Contohnya rajin baca Alkitab, rajin berdoa, taat kepada orang tua. Nah jadi Tuhan Yesus tuh ada yang Tuhan Yesus gendong, terus ada yang Tuhan Yesus peluk, ada yang di sebelah kanannya Tuhan Yesus, ada yang di belakang. Jadi itu pada ngumpul dedek pada saat itu mengelilingi Tuhan Yesus sambil mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan kabarkan kepada adik-adik kecil atau anak-anak. Nah pada saat itu adik-adik tersebut sangat bahagia, dan orang tua pun sangat terharu melihat Tuhan Yesus memberkati mereka. Jadi Tuhan Yesus itu memberkati anak-anak tersebut, diberkati, nah dipegang kepalanya, didoakan. Jadi orang tua datang ke situ tujuannya ingin agar anak-anaknya diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah gitu. Nah adik-adik, siapa di sini yang pengen diberkati oleh Tuhan? Kakak sangat ingin sekali diberkati oleh Tuhan Yesus. Kakak juga yakin dan percaya adik-adik pasti pengen. Tapi Tuhan Yesus mau dengan anak-anak yang baik. Tuhan ingin memberkati anak-anak yang baik. Contohnya seperti apa sih? Ya tadi kakak bilang, ya, yang tadi Tuhan Yesus sudah kabarkan Injilnya. Tuhan Yesus ingin kepada anak-anak yang satu, apa? Membaca kitab suci setiap hari, berdoa, terus membantu orang tua, menghargai dan menghormati orang tua, dan berbuat baik kepada semua orang. Nah jangan lupa hukum Taurat keberapa sih? Hukum Taurat ke-5. Jangan lupa Tuhan Yesus itu adalah wakil Tuhan yang bisa, atau Tuhan yang bisa kita pandang. Nah jadi adik-adik, nah sepertinya adik-adik saat ini sedang liburan sekolah ya. Nah di saat liburan sekolah ini kan gak ada tugas nih dari gurunya ya dek ya. Nah kakak berharap di saat liburan seperti ini sesekali bantu mama atau papa di rumah. Misalnya kayak mama lagi nyuci piring, nanti dibantuin, terus disapu rumahnya, beresin tempat tidur sendiri, jangan mama lagi. Apalagi ini khusus untuk kelas besar, anak-anak kelas besar ya dek ya, sebentar lagi mau SMP. Nah jadi adik-adik sudah bisa membantu orang tua di rumah. Karena kalau adik-adik membantu orang tua di rumah itu sama saja dengan melayani Tuhan. Ya sayangnya dengan adik-adik membantu orang tua, Tuhan akan senang, mama papa pun akan senang. Ya dek ya. Nah kakak pernah dapat info juga nih ya dari beberapa orang tua. Sekarang itu kan sistemnya online ya dek ya, karena ada virus COVID ini, sistem online. Jadi
ada beberapa anak yang diberikan handphone oleh orang tuanya. Jadi ada beberapa anak yang liburan kayak gini nih, jadi malas ngapa-ngapain, maunya di rumah, bukan di rumah maksud kakak, maunya di kamar aja, main HP, sibuk main HP, sibuk nggak tahu dia tuh nonton K-pop atau ngapain atau drama Korea ya. Nah itu pada sibuk tanpa memperdulikan mamanya yang mungkin lagi sibuk motong cabe, potong sayur atau lagi ngepel. Nah jadi banyak orang tua yang mengeluhkan karena adanya sistem online seperti ini, jadinya sering main handphone. Nah kakak berharap adik-adik sekolah minggu HKI Kalisari tidak seperti itu ya. Jadi bisa dibagi-bagi waktunya, untuk main handphone, dibagi waktunya untuk membantu mama, dan terutama jangan lupa sempatkan waktu untuk bersekutu bersama Tuhan Yesus seperti berdoa dan baca Alkitab ya adik-adik ya. Nah kakak berdoa semoga adik-adik jangan bosan-bosannya ya menonton kebaktian online sekolah minggu. Kita sama-sama berdoa semoga keadaan ini cepat pulih ya adik-adik ya. Tetap percaya dan tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Dan jangan lupa juga ingat tema kita hari ini apa? Tuhan memberkati anak-anak. Jadi kakak berharap, terutama kakak juga, ini untuk kakak juga, untuk adik-adik sekalian juga, supaya adik-adik melakukan apa yang merupakan kesenangan Tuhan Yesus ya dek ya. Mau diberkati Tuhan? Mau? Nah jangan lupa yang tadi ya, pesan-pesan kakak yang tadi, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Nah adik-adik sekalian, sekarang ada tugas buat adik-adik. Ini tugasnya gampang banget kok, gampang sekali. Tugasnya adalah adik-adik, kakak minta tolong siapkan 5 hal positif ataupun 5 poin yang Tuhan inginkan agar adik-adik diberkati oleh Tuhan Yesus. Contohnya kakak kasih 2 contoh ya. Yang tadi, yang pertama baca Alkitab sama kajian berdoa. Tidak hanya berdoa saat makan saja, saat tidur pun jangan lupa berdoa. Nah kakak minta tolong sekali untuk adik-adik sekalian, 5 poin yang nanti kalian ucapkan, yang kalian utarakan, yang kalian sebutkan nanti, tolong nanti kalian imani di dalam hati dan kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya dek ya. Misalnya aku mau baca Alkitab setiap hari tapi kenyataannya enggak, atau namanya hanya manis di bibir saja. Nah kakak kalau berharap adik-adik mengutarakannya dan mengucapkannya sambil melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya sayangnya. Oke, tetap semangat dan jangan lupa 5 poin tersebut tolong adik-adik pertanggungjawabkan, karena jangan lupa di 5 poin ini Tuhan Yesus mendengar dan mama papa mendengar. Nah ini kan sudah di pertengahan ya, bahkan sudah lebih dari pertengahan dari tahun 2020. Pasti mama papa juga pengen nih pembaruan atau lahir baru. Jadi ada sesuatu yang berbeda dari adik-adik sebelumnya. Ya sayangnya dari 5 poin ini jangan lupa diimani atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan dari kakak. Oh ya jangan lupa nanti tugasnya yang 5 poin tadi yang tadi kalian sebutkan itu dan yang kalian imani, jangan lupa dikirimkan ke video grup guru sekolah minggu atau WA orang tua sekolah minggu. Oke adik-adik ya. Oke deh, tetap semangat. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Bapa, betul Tuhan Yesus, kami percaya bukan pada saat itu saja Tuhan memberkati anak-anak, tapi kami percaya kami anak-anak yang saat ini mendengarkan ibadah online ini Tuhan Yesus, Engkau juga berkati kami Tuhan. Tuhan nanti kami juga akan mengutarakan atau menyebutkan 5 poin nanti Tuhan Yesus. Apa yang Engkau inginkan dari kami dari 5 poin itu, kiranya Tuhan Engkau memberkati adik-adik kami dapat mempertanggungjawabkannya Tuhan Yesus dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus adik-adik kami bisa menjadi yang baik atau menjadi yang lebih dan lebih terbaik lagi Tuhan Yesus, sehingga dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat juga menyenangkan mama, papa, orang sekitar dan teman-teman yang lain. Tuhan Engkau juga berkati kesehatan adik-adik kami Tuhan Yesus, Engkau berkati sekolahnya Tuhan Yesus, Engkau berkati keluarganya terutama mama, papa Tuhan Yesus,
yang berjuang mencari nafkah untuk menghidupi anak-anaknya, untuk menjalankan kehidupannya sehari-hari. Tuhan, kiranya Engkau curahkan kesehatan, Engkau curahkan berkat yang melimpah, sehingga mereka, apapun yang mereka butuhkan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari, dapat Engkau cukupkan Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Bangsa Indonesia ini, kami juga berdoa untuk gereja kami Tuhan Yesus, agar kami selalu sehat selalu. Jagai kami Tuhan, dan kami yakin dan percaya walaupun seribu berubah di sisi kami, tapi ada Engkau yang ada di sisi kami, dan Engkau ada menyelamati dan menyembuhkan kami dan memberkati kami. Tuhan, Kau juga berkati adik-adik kami mungkin yang saat ini ada yang sedang sakit. Tuhan Yesus, kiranya Kau memberikan kesehatan, pemulihan hanya daripada-Mu saja. Tuhan, Kau berkati adik-adik kami yang sudah menerima rapot Tuhan Yesus, yang sudah mendapatkan nilai yang terbaik. Kiranya adik-adik kami dapat berusaha mempertahankannya sehingga mendapatkan nilai lagi yang terbaik lagi. Dan untuk adik-adik kami yang mungkin yang mendapatkan nilai yang belum baik, Tuhan Yesus, Kau ajar mereka Tuhan Yesus untuk lebih giat lagi belajar, lebih giat lagi datang kepada-Mu. Tuhan, berkati kami semua dan ampuni segala dosa kami, baik yang kami perbuat, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan menebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu. Dadah. Tuhan memberkati semuanya. Dah. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema kita hari ini, Yesus memberkati anak-anak. Untuk meresponi firman Tuhan, kita bernyanyi lagu Aku Diberkati. Sambil pakai gerakan ya adik-adik. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah selesai belajar. Kiranya pelajaran itu bisa teladani kami. Aku juga ingin berdoa kepadamu ya Tuhan, agar kakak-kakak sekolah minggu, orang tua kami, dan teman-temanku dapat perlindungan dan kesehatan ya Tuhan. Aku ingin juga berdoa kepadamu, mendoai bumi ini ya Tuhan, salah satunya Indonesia yang lagi kena musibah ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga virus corona ini cepat menghilang agar orang-orang dapat beribadah secara bersama ya Tuhan, dan bisa bergabung kembali. Dan juga aku ingin berdoa supaya melindungi warga-warga Indonesia ya Tuhan, mereka tetap sehat ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mensyukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi lagu Bila Memangkas. Sampai tepuk tangan ya adik-adik. Bila
berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita nyanyikan Bapa